Alright guys, kembali lagi sama Bro Thomas di sini. Ya, aku akan mengajari kalian di video ini. Kita akan kembali belajar lagi. Kali ini materinya ringan-ringan guys. Ini matematika wajib ya, atau matematika umum. Oke? Aku akan melanjutkan bagian terakhir dari program linear. Oke ya, bagi yang ketinggalan, jadi gini guys, ini kan terakhir dari program linear itu tentang soal cerita. Nah, kalau mau ngerjain soal cerita itu depan-depannya harus jago dulu guys. Ya, harus jago dulu. Jadi bagi kalian yang tiba-tiba masuk ke sini terus mau belajar soal cerita, ada baiknya kalian melihat video di part 1 dan part 2. Oke ya guys ya. Nah, langsung saja. Jadi kali ini itu tentang soal cerita guys. Jadi soal cerita dari ini yang paling kompleks ini, soal cerita dari program linear ya. Soal cerita. Soal cerita program linear. Ini yang paling kompleks ini guys. Karena nanti semuanya digabungin jadi satu ya. Yaitu membentuk fungsi kendala. Habis membentuk fungsi kendala harus gambar DP, ngarsir-ngarsir. Habis gitu harus menentukan nilai minimum dan maksimum. Oke? Nah, langsung saja. Jadi untuk pemula untuk awal-awal gitu ya. Ada baiknya program linear ini dikerjakan dengan membentuk tabel. Ya, dengan membentuk tabel. Jadi kira-kira tabelnya itu nanti kayak gini, guys. Nah, kira-kira tabelnya itu nanti kayak gini. Ya, kira-kira nanti seperti ini, guys. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sebelah sini nanti kalian isi dengan permisalan gitu ya. Permisalan. Nah, permisalannya itu cuma dua, guys, X dan Y. Ya, jadi jangan sampai lebih X dan Y. Loh, yang dimisalkan apa sih? Yang dimisalkan itu apa yang mau dibuat. Yang mau dibuat. Ya. Atau dijual. Atau dibeli. Oke? Nah, biasanya tentang ini, guys. Mau apa yang mau dibuat, dijual atau dibeli. Nah, kalian taruh sini posisinya. Letaknya di dua ini. Ya, 1, 2. Oke, loh kenapa? Nggak mungkin lebih, kan nggak mungkin kurang. Karena sumbu di Kartesius itu kan cuma dua, guys, yaitu X dan Y. Gitu ya, yaitu X dan Y. Nah, itu kalian harus lihat. Jadi kalau kalian misalnya ada 3, wah ini hati-hati, ini kelihatannya salah. Berikutnya, yang sebelah sini, ya, itu adalah kendalanya, guys. Kendala. Ya, kendala itu adalah hal yang membatasi. Hal yang membatasi. Oke? Nah, sedangkan di sebelah sini, ya, itu nanti adalah fungsi objektifnya, guys. Fungsi objektif. Oke? Ya, fungsi objektif. Jadi kira-kira pakai tabel ini. Nah, kalau misalnya sudah jago, nggak usah pakai tabel, nggak apa-apa, guys. Karena tabel ini membuang waktu. Oke ya? Langsung saja kita coba. Ini aku sudah siapin 3 buah soal ya. Ini aku sudah siapin 3 buah soal. Nih, ini yang pertama. Seseorang membutuhkan, jadi kita buat dulu deh tabelnya ya. Kita buat dulu tabelnya. Oke, mana biru aja. Nah, kita buat dulu tabelnya. Oke ya. Nah, ini banyak kolomnya, nanti sesuaikan dengan banyaknya kendalanya, guys ya. Banyaknya kendalanya. Oke.
Seseorang membutuhkan, kalian baca dulu, baca dulu. Kalian cari sekarang, apa yang mau dibeli sama orang itu? Apa yang ingin, apakah orang ini mau buat? Tidak. Apakah orang ini mau jual? Tidak. Apakah orang ini mau beli? Iya. Oh, apa yang mau dibeli sama dia? Nah, itu guys, makanan A dan makanan B. Coba. Betul nggak makanan A dan makanan B? Oke. Makanan A dan A ya, dimisalkan X dan makanan B dimisalkan Y. Ya. Jadi pasti dua guys, nggak mungkin cuma satu, nggak mungkin tiga, pasti dua. Nah, sekarang kendalanya. Oke, sekarang kendalanya guys, ya. Nah, kendalanya ini apa yang membatasi dia? Oh, ini protein dan lemak, ya. Itu yang dibatasi karena tidak boleh kurang, gitu loh. Jadi kalau dia kurang, oh mungkin dia sakit, gitu ya. Mungkin dia sakit, mungkin tubuhnya terjadi sesuatu. Jadi yang membatasi adalah protein dan lemak. Oke, langsung saja nilainya kita masukkan guys. Ya, makanan A mengandung 4 protein, 2 lemak. Makanan B mengandung 2 protein, 4 lemak. Nah, kalau sudah di sebelah sininya di total, guys. Di total. Ya. Oh, maksudnya apa? Loh, proteinnya totalnya ada berapa? Oh, totalnya ada 20. Lemaknya ada berapa? Ada 16. Ya, jadi itu batasannya kan 20 dan 16. Sudah? Nah, sekarang mari kita buat fungsi kendalanya. Fungsi kendala. Ya. Fungsi kendalanya gampang. Lihat ya, lihat sini guys. 4x berarti 4x 2y berarti ditambah 2y titik-titik 20. Nah, sekarang pilihannya lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, guys. Ya. Cara tahunya dari mana? Dari kalimatnya. Tidak kurang. Yang namanya tidak kurang berarti harus lebih. Kalau pas boleh, boleh. Berarti lebih besar sama dengan. Ya kan? Kalau dia minum 20 unit protein pas, boleh nggak sama dokternya? Boleh, guys. Yang nggak boleh itu kalau kurang. Oke? Fungsi kendala yang kedua, 2x ditambah 4y, 4y. Ya. Bagaimana nilainya terhadap 16? Oh, nilainya adalah lebih besar sama dengan, karena lagi-lagi dia ngomong tidak kurang, nggak boleh kurang. Lebih nggak apa-apa, sama dengan boleh. Oke? Ya. Jadi itu fungsi kendalanya. Terus ditambahi x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Itu fungsi kendalanya. Loh, kenapa kok ini? Ya, karena begini guys. Kalau kalian gitu ya, kalau kalian membeli makanan A 0 sebanyak 0 alias nggak beli, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja toh. Nggak apa-apa kalian yang beli kok, kalian yang punya duit kok. Ya toh? Tetapi apakah kalian bisa membeli sesuatu sebanyak negatif? -2. Waduh, nggak bisa dong. Karena itu dia lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0. Loh, Mister, apakah pasti begini setiap soal? Oh, belum tentu. Belum tentu. Kadang-kadang bisa X-nya lebih besar sama dengan 6. Nah, bisa sesuai dengan soalnya. X-nya itu diminta bagaimana? Oke, kalau nggak diketahui, dikasih kayak gini guys, lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Sudah? Ya. Sekarang kita akan menyusun fungsi objektif guys. Ya, disingkat sebagai FO, fungsi objektif. Oke, nah untuk mengisi fungsi objektif kita harus melihat dia ini bahas tentang apa sih? Ya, apa yang ingin di
capai, yang ingin dicapai dia adalah biaya sekecil-kecilnya. Oh, maksudnya apa biaya itu? Harga. Betul ya? Harga. 90% fungsi objektif itu tentang uang, guys. 90%, tapi juga enggak mesti ya. Oke, juga enggak mesti. Kadang-kadang ya bukan uang. Oke? Harga. Nah, di sini harganya berapa? Di sini 20.000 dan 15.000. Berarti fungsi objektifnya gampang, guys. 20.000 dikalikan X berarti Z sama dengan 20.000 X ditambah 15.000 Y. 15.000 Y. Nah, lalu dia minta apa? Biaya sekecil-kecilnya, berarti dia minta minimum. Sudah, selesai. Kita sudah berhasil membuat fungsi kendala, dan kita sudah berhasil membuat fungsi objektif. Ya, ini harus dikerjakan, gitu ya. Nah, sampai sini, seharusnya kalau kalian sudah menonton videoku di part 1 dan part 2, kalian sudah bisa, guys, ngerjain ini sendiri. Gitu ya. Jadi, ini itu dikerjain dari video di part 1 dan part 2. Oke? Ya, di part 1 dan di part 2. Ngerti, guys, ya? Oke, ya. Nah, kalau kalian bisa kerjain sendiri, nanti jawabannya itu adalah Rp 110.000, guys. Ya, jawabannya Rp 110.000. Oke, kerjain sendiri. Nanti aku akan ngerjain yang nomor 3 deh, yang paling banyak ya. Nanti yang nomor 3 aku akan kerjain. Yang ini coba kalian kerjain sendiri dari video di part 1 dan part 2 aku yang sudah aku ajarkan. Oke, di sana sudah lengkap, guys. Kalian harus belajar. Oke? Atau mau jawabin? Nah, udah aku jawabin aja deh. Ya. Oke, semoga cukup tempatnya. Oke ya. Nah, ini kan masa tempatnya nggak cukup gitu loh, guys. Nah, ini kan dia XY-nya gitu ya. Nah, bagi kalian yang mau kerjain sendiri, silakan videonya silakan di-pause dulu. Kalian kerjakan sampai selesai ya, baru kalian buka lagi, lanjutkan lagi videonya. Ini kalau X-nya 0, Y-nya 10. Ini kalau Y-nya 0, X-nya 5. Berarti titiknya di sini. Sini 0,10 dan kira-kira di sini. Untuk 5,0. Berarti gambarnya adalah seperti ini. Ya. Kemudian yang diarsir adalah daerah ini. Oke ya. Nah, berikutnya ini kita gambar. Nah, berikutnya ini kita gambar. Oke, ini 8, ini 0, ini 0, ini 4. Berarti 0,4 kira-kira di sini. Ya, 8,0 kira-kira di sini, guys. 8, ini 4. Ya, kita gambar. Garis, ya. Garis, lalu kita arsir. Ini agak melingsing ya. Nih, kita arsir. Oke. Lalu X lebih besar 0, Y lebih besar 0, berarti ini daerah ini, guys, yang diarsir, guys. Dan ini toh yang diarsir. Sudah, maka ini adalah DP-nya. Ya, lalu dicari, guys, titiknya. Ini berapa? Ini titik A. Ya, ini adalah titik B, ini adalah titik C. Oke, ini adalah titik C. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ya. Kita masukkan ke sini, guys, titik A. Titik A itu adalah 0,10. Kalau kita masukkan ke sini, harganya jadi 150.000.
Ya, X-nya diisi 0, Y-nya diisi 10 kan Rp150.000. Oke guys ya. Nah, yang B ini RP ya. Ya, mestinya ini RP. Ya, ini RP rupiah ya. Jadi satuannya biar sama gitu loh. Nah, titik B itu berapa guys? Kan kita belum tahu. Nah, sedangkan titik C itu adalah 0,8. Ngawur, 8,0 guys. 0,0 ya. Kalau kita masukkan ke sini, berarti jadi 160.000. Nah, bagaimana cara mencari titik B? Lihat, titik B adalah eliminasi dari mereka berdua. Dari dua garis itu. Oke? Berarti kita eliminasi. Eliminasi, ya. Ya, yang bawah nanti aku kalikan dengan 2. Berarti yang ini tetap, yang ini tetap, yang ini tetap. Yang satunya aku kalikan 2 ya guys. Berarti jadi 4X ditambah 8Y sama dengan 32. Lalu kita kurangi kan? Ya, berarti minus 6Y sama dengan minus 12. Berarti Y sama dengan 2. Oke, terus kita kembalikan masuk ke salah satunya, terserah. Berarti ketemu X-nya adalah 4. X-nya adalah 4. Berarti titik B adalah 4,2. Berarti kalau kita masukkan ke sana, 80.000 ditambah 15.000 adalah 110.000. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah 110.000 guys, karena yang kecil 110.000 gitu ya. Oke. Jadi begini guys, kalau kalian ditanya berapa biaya sekecil-kecilnya, kalian jawabnya 110.000. Tetapi kalau dia tanya berapa harus beli makanan A berapa, harus beli makanan B berapa supaya biaya sekecil-kecilnya, jawabannya adalah 4 makanan A, 2 makanan B. Ngerti ya guys ya? 4. Jadi gitu. Jadi pertanyaannya itu bisa biayanya atau juga bisa dengan berapa yang harus dibeli supaya biayanya itu jadi murah gitu loh guys. Paham nggak sampai sini? Ngerti ya? Lanjut. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini coba kalian yang kerjakan ya. Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 480 kursi. Setiap penumpang kelas borjuis ya. Ini aku ganti sendiri guys istilahnya. Ya, sebenarnya istilahnya ini kelas utama. Boleh membawa bagasi 40 kilo, sedangkan kelas sobat miskin. Nah, ini aku juga ganti sendiri guys. Ya, itu kelas bisnis seharusnya, kelas bisnis gitu ya. 30 kilogram ya. Ya kan kita kalau ngelihat Siska Kol kan jiwa miskin kita jadi terkoyak kan gitu guys ya. Oke, yuk mari kita buat langsung fungsi kendalanya. Kita buat tabel dulu. Buat tabel. Nasi goreng 400 juta cek kan gitu guys. Asik. Oke. Nah, gini ya. Oke. Nah, oke. Sebelah sini tetap sama. Sebelah sini apa sih yang ingin dibeli atau dibuat atau dijual? Oh, jawabannya adalah tiket ya. Tiket kelas borjuis. Tiket kelas borju. Wah, aku misalkan sebagai X, gitu ya. Dan tiket kelas Miss Queen. Tiket kelas satunya guys ya, Miss Queen. Nah, gitu ya. Itu Y. Kepanjangan namanya guys. Itu Y. Oke. Nah, berikutnya apa sih yang membatasi? Oh, kalau kita lihat yang membatasi adalah tempat duduk, kursi, dan bagasi. Ya kan? Kan tempat duduknya cuma 480. Kalau kita 500 udah nggak bisa dong. 10 orangnya duduk kemana dong? Di mana dong? Yuk, sekarang kita isi nilainya. Oke. Nah, untuk kelas borju, kursinya
Satu tiket kelas borjo itu mendapat berapa kursi, guys? Satu. Satu tiket, satu kursi, betul ya? Bagasinya dia dapat 40. Ya. Kelas satunya juga dapat satu kursi. Masuk kelas yang misalnya paling mahal, yang paling mahal kursinya dapat 2, enggak dong. Kan satu orang satu ya. Nah, yang ini bagasinya 30. Udah? Nah, sekarang kita isi ini ketersediaannya berapa? Oh, kursinya 480, bagasinya 15.600. Oke, berarti kita tulis dulu fungsi kendala. Fungsi kendala bisa disebut juga dengan pertidaksamaan ya, guys. Fungsi kendala. Oke? Ya. Nah, menjadi apa ini? Menjadi X ditambah Y. Bagaimana dengan 480? Tersedianya 480, ya berarti harus tiketnya lebih kecil atau sama dengan. Ya, syukur-syukur kalau pas 480, wah seneng pesawatnya. Nggak ada yang bolong kan? Oke. Loh, tapi kalau lebih tiketnya, ya nggak bisa, guys. Ya, lebih satu aja nggak bisa, harusnya duduk di mana? Di bangku sama pramugarinya. Kan nggak seneng dong, aku aja kalau gitu. Ya. Nah, satunya adalah 40X ditambah 30Y juga lebih kecil sama dengan 15.600. Ya. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kalau angkanya besar-besar seperti ini, boleh kamu skala, guys. Maksudnya, misalnya kamu menggambar yang bagus ya, 1 cm itu 20 gitu nggak apa-apa. Jadi misalnya gini ya, nah gini, 20, 40, 60, nah ini kan 1 sentian. Ini juga sama di sini, 20, ya, 40, 60, kayak gitu semua, guys. Oke ya? Oke, ya. Nah, lalu fungsi objektifnya tentang apa sih? Pendapatan. Loh, berarti bicara tentang apa sih? Harga dong. Ya, bicara tentang harga. Oke. Yang mahal ini 1.500.000. Ya, yang bawahnya 1.200.000. Oke. Berarti kita bisa tulis fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 1.500.000 X ditambah 1.200.000 Y, di mana mintanya adalah maksimum. Ya kan, dia minta pendapatan. Ya, kalau itu pokoknya kalau sesuatu yang didapat pasti banyak-banyak kepingin maksimum, guys. Kalau dia ngeluarin biasa manusia kan gitu, pasti minta yang murah, yang sekecil-kecilnya, minta yang minimum, guys. Ya, gitu soal ceritanya. Ya, tapi tetap dibaca, guys ya, karena siapa tahu soalnya unik gitu kan. Kepingin dapat untung yang paling sedikit kan gitu. Unik, siapa tahu. Oke? Aku lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Ini kamu kerjain sendiri ya, guys ya. Kerjain sendiri, pasti bisa. Oke? Ini sekarang. Nomor 3. Sebuah perusahaan mainan memproduksi 2 jenis mainan. Asyik dan seru. Wah, jelas wis. Sudah jelas kalau gini, guys. Berarti yang dimisalkan adalah asyik dan seru. Oke? Asyiknya dimisalkan dengan X, serunya dimisalkan dengan Y. Kali ini aku tidak akan membuat tabel. Ya, kali ini aku tidak akan membuat tabel. Kalian harus bisa ngerjainnya tanpa tabel. Ya. Ya, untuk awal-awal misalnya 5 soal kalian pakai tabel silakan. Setelah itu kalian harus pahami polanya, terus kalian langsung buat fungsi kendalanya. Fungsi kendala. Oke, ya. Ya, oke, dibaca dulu. Oke, setelah dibaca, sekarang aku tulis ya. Berarti 6X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 54. Oke. Terus 4X ditambah 6Y ya
lebih kecil sama dengan 48. Terus 5X ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 50. Dengan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Dengan fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 150.000 X ditambah 400.000 Y. Oke guys ya? Ya, oke. Sekarang kita gambarkan. Oke, ya kita gambarkan di sini. Ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 18, kalau Y-nya 0, X-nya 9. Yang ini ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 8, kalau Y-nya 0, ini 12. Oke. Yang ini ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 10, kalau Y-nya 0, X-nya 10. Oke. Ini biar gambarnya lebih panjang. Oke. Oke ya. Oke. Sekarang titiknya 0,18 aku taruh sini, guys. Ya. 9 di sini. 9 di sini, ya. Maka aku menarik garis seperti ini kan? Oke. Yang diarsir adalah yang bagian ini. Ya. Terus 0,8 dan 12,0. Jadi kira-kira di sinilah. 0,8 ya kira-kira di sini ya. Dan 12,0 ya kira-kira di sinilah. 12,0. Oke. Ya, ini. Berarti yang diarsir yang ini. Oke. Ya. Satunya 0,10 kira-kira di sini dan 10,0 juga kira-kira di sini, guys. Berarti yang diarsir adalah yang ini. Ya, yang ini, guys. Itu, oke, ya. Oke, guys ya. Nah, jadi ini kalau kurang meyakinkan gitu ya, kalian bisa buka Desmos, guys. Ya, bisa buka Desmos, terus bisa cek apakah benar gambarnya seperti ini, gitu ya. Bagi kalian yang sudah kerjain, gitu ya, yang kerjain, nah gini, aku ajarin cara ngeceknya ya. Aku ajarin cara ngeceknya. Nih guys, jadi oke ya, aku ajarin cara ceknya ini. Oke, nah ini aplikasi namanya Desmos, guys. Oke, aplikasi namanya Desmos. Nah, kalau gambar Desmos itu apa namanya? Harus dibalik tandanya, guys. Ya, harus dibalik. Jadi tadi kan 6x ditambah dengan tadi 3y, ada 3y. Tadi kan kita tulisnya lebih kecil sama dengan, nah kita harus nulisnya lebih besar sama dengan 54 gitu.
Oke guys ya. Nah, terus berikutnya kan tadi ada itu ya. 12 8. Berarti 12,6. 4x tadi ya ditambah dengan 6y 6y tadi kan 48 lebih kecil. Berarti ini lebih besar sama dengan 48 guys. Oke. Yang terakhir tadi x plus y kan itu lebih kecil sama dengan 10. Berarti kita ubah jadi lebih besar sama dengan 10. Nah, gini. Oh, ternyata gambaranku salah, guys. Ya, dan x tadi kan lebih kecil, berarti minta lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini loh. Ya. X lebih besar sama dengan 0 dan tadi harus lebih kecil, sorry guys. Tadi kan mintanya lebih besar, berarti kita di sini harus nulisnya lebih kecil. Nah, supaya kebalikan gitu. Nah, kan ternyata gambarku salah, bro. Nah, karena itu saranku kalau kalian gambar nggak boleh tadi tanpa sketsa yang ngawur kayak aku tadi nggak boleh. Gitu ya. Oke, gambarnya yang bagus. Nah, kalau bisa di milimeter blok. Apalagi kalau garisnya ada banyak gini. Ya. Oke. Nah, akhirnya kan kita dapat ini, guys. Ya, akhirnya kan kita dapat ini. Titiknya adalah ini titik A. Oke, ini titik A, ya. Ini titik B, ya. Ini titik C, ini titik D, ini titik E. Ya, ini titik E, guys. Oke. Jadi hati-hati ya, gambarnya harus bagus memangnya. Oke. Nah, sekarang tadi kita ingat bahwa aku mau ngerjain pakai garis lidik biar seru, ya. Biar seru, aku mau pakai garis lidik. Karena tadi yang nomor 1 aku sudah pakai dengan cara titik. Oke. Tadi kita fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 150.000. Ya. 150.000 berapa tadi, guys? 150.000 ya. 150.000 X atau 15.000 guys ya. Bentar ya, lupa. 150.000, oke. 150.000 dan 400.000, oke. Ini lagi ya, oke. Jadi fungsi ya kalau sudah dihapus itu hilang lagi gambarnya. A, ini B, ya, ini C, ini D, ini E, gitu ya. Dengan tadi fungsi objektifnya kita apa? Z sama dengan 150.000 X ditambah dengan 40.000 Y. 150.000 dan 400.000 Y. Oke. Waduh, gambar garis lidiknya besar banget. Besar banget. Nah, gini. Ini bisa kamu sederhanakan dulu. Nolnya kita coret 4. Ya. Lalu 15 sama 40 kalian bisa bagi 5 semua. Berarti jadi 3X ditambah 8Y sama dengan, nah baru ini sama ini guys yang dikalikan. Menjadi 24. Inilah yang akan kita gambar di garis lidiknya. 3X ditambah 8Y sama dengan 24. Ya, jadi ini guys. Oke ya. Nah, garis lidik ini sudah aku jelasin di bagian kedua. Jadi kalau kalian mau lihat yang lebih detail lagi, gitu ya, di bagian yang kedua. Oke. Di sini karena kita goalnya kita itu adalah menggeser ini menjadi sejajar ya. Menggeser ini menjadi sejajar. Berarti harus menggunakan penggaris. Bagaimana cara pemakaiannya? Kalian lihat lagi di videoku yang part 2. Di sana detail banget sudah guys. Oke. Nah, ya, garis lidik kita ini. Ingat ya, harus kita keluarkan dulu dari DP. Lalu sekarang kita naikkan ke arah kanan. Titik yang pertama kali disentuh adalah titik ini
adalah titik yang menyebabkan nilainya minimum. Oke, lanjut lagi ya, kita geser lagi. Yang kedua adalah titik C, titik D, titik E, dan yang terakhir adalah titik A. Oke ya guys. Ya, yang terakhir adalah titik A. Berarti titik A yang terakhir disentuh merupakan maksimum. Ya, merupakan maksimum. Nilai maksimum. Oke guys ya. Ya, ngerti? Dia akan menyebabkan nilainya dia maksimum. Ya, paham ya guys ya? Oke. Nah, sekarang berapa keuntungan maksimumnya dia? Ya, berapa keuntungan maksimumnya dia? Gampang, masukin sini guys. Oke. Ya. Ini kan tadi nolnya aku hilangin 4. 15 aku kalikan 0 ditambah dengan 40 aku kalikan 8. Berarti hasilnya kan 320. Nolnya kembalikan 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti 3.200.000. Ngerti guys? Ya. 3.200.000. Oke ya. Ngerti ya? Coba kita cek dengan titik E. Titik E itu 15 dikalikan 4 ditambah 40 dikalikan 6. Berarti kan ini 60 ditambah ini kan 240 guys. Berarti 300. Nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 3 juta pendapatannya kalau titik E. Ya. Nah, tapi kan kita menggunakan cara garis lidik, guys. Kalau garis lidik itu kita tidak perlu mencari titik-titik yang lainnya. Ya, jadi nggak perlu mencari titik-titik lainnya. Sorry, garis lidiknya kok kehapus. Oke, nggak perlu mencari titik-titik lainnya. Jadi kalau ditanyakan maksimum, ya kita cari titik yang terakhir disentuh aja. Kalau ditanyain minimum, ya ini yang pertama kali disentuh. Hasilnya 0 ya, masuk akal ya. Kalau nggak jualan, berarti 0,0 berarti pasti dia minimum kan gitu. Gitu ya. Nah, perhatikan guys, kadang-kadang itu ada guru kalian yang mengatakan titik 0,0 tidak usah dihitung karena lucu banget. Orang mau jualan kok memproduksinya 0 gitu. Paham ya? Jadi kalau garis lidik ini hanya perlu satu titik aja yang dicari. Karena dia maksimum ya kamu cari titik yang terakhir disentuh dia. Oh ini titik A. Ngerti ya guys? Oke, berarti sekarang kalian sudah lengkap videonya untuk part 1, part 2, part 3. Bab ini sudah selesai guys. Ya, tinggal kalian banyak-banyak latihan untuk membentuk fungsi kendalanya. Oke? Ya, aku doain ulangan kalian, ujian kalian dapat bagus gitu ya. Kalau bingung, kalian bisa lihat video-videoku yang sebelumnya. Oke guys, ya. Sampai sini dulu, kita ketemu lagi di bab selanjutnya. Ya, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi dan share ke teman-teman kalian. Kalau suka sama penjelasanku, mohon di-like. Makasih guys, bye-bye.